Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Kembali lagi bersama Ibu akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bentuk molekul, ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, silakan siapkan alat tulisnya agar nanti bisa langsung mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya. Baik, kita mulai saja ya. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk molekul. Oke, untuk menentukan bentuk molekul ini, kita bisa menggunakan yang namanya teori domain elektron atau VSEPR. Apa sih VSEPR itu? VSEPR itu atau valence cell electron pair revolution, ini merupakan tolakan pasangan elektron valensi ya. Jadi bentuk molekul itu dapat ditentukan ya, bentuk molekul itu dapat ditentukan berdasarkan tolakan antar pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat ya. Jadi bisa ditentukan atas pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikat, tolakannya itu. Nah, kalau kita tinjau ya, ada pasangan elektron bebas, ada pasangan elektron ikat. Kalian sudah tahu ya. Nah, kalau belum tahu nih, pasangan elektron bebas itu yang seperti apa? Nah, yang seperti ini nih. Kalau kalian lihat, kalian bentuk struktur Lewisnya. Nah, yang ini nih yang elektron yang tidak berpasangan ini disebut pasangan elektron bebas ya. Nah, elektron ini atau yang sudah berikatan ini namanya PEI, pasangan elektron ikat. Kalau kita tinjau dari kekuatan tolakannya, kekuatan tolakan PEB dengan PEB itu lebih besar dibandingkan dengan tolakan PEB dengan PEI. Dan tolakan PEB dengan PEI itu lebih besar dari tolakan antara PEI dengan PEI. Jadi pasangan tolakan antara pasangan elektron bebas dan pasangan elektron bebas itu adalah yang paling besar ya tolakannya. Kemudian jumlah domain elektron ditentukan sebagai berikut. Setiap elektron ikatan, baik ikatan tunggal, rangkap 2, atau rangkap 3 merupakan satu domain. Jadi domain itu adalah pasangan elektron ikat ditambah dengan pasangan elektron bebas. Ya, jadi kalau ada ikatannya itu mau ikatannya tunggal, rangkap 2, rangkap 3 itu merupakan satu domain. Dan sama pasangan elektron bebas juga, itu setiap pasangan elektron bebas itu satu domain juga. Nah, yang ini yang perlu kita perhatikan ya, nanti ini akan menggiring kita untuk bisa lebih mudah menentukan pasangan bentuk molekul. Jadi ini adalah berupa notasi VSEPR yang menunjukkan jumlah PEI dan PEB. Nah, ini ada AX, N, E, M ya. A ini itu menunjukkan atom pusat. Nah, kalau kita lihat atom pusat itu yang seperti apa, Bu? Atom pusat itu yang letaknya di tengah, yang jumlahnya paling sedikit ya. Nanti biasanya itu jumlahnya paling sedikit dan itu letaknya di tengah biasanya. Kemudian X ini apa? X ini adalah PEI ya, tadi PEI itu yang tadi yang berikatan, elektron yang berikatan, pasangan elektron yang berikatan, pasangan elektron ikat. Kemudian N ini ya jumlahnya nanti PEE ini kita hitung berapa. Nah, kalau yang ini berapa? Itu 2, 3, berarti 3 nanti di sini 3 gitu kan. Kemudian PEB apa? E apa? Yaitu menunjukkan PEB ya, PEB tadi yang ini. Kita harus tahu PEI yang mana, PEB yang mana. M itu berarti jumlah PEB ya. Ya, jumlah PEB-nya. Nah, ini kan jumlahnya ada berapa nih, 1 gitu ya. Oke, nah untuk menentukan ini bisa juga menggunakan rumus ini. Untuk menentukan E misalnya kalau kita ingin menggunakan rumus ini bisa. E itu kan tadi adalah PEB ya, bisa dihitung dari elektron valensi atom pusat dikurangi X, itu adalah jumlah PEI-nya dibagi 2 gitu. Nanti kita ke contoh aja biar lebih paham. Nah, tadi yang rumus tadi itu bisa supaya kita bisa menentukan sebenarnya bentuk molekul tuh apa gitu ya, bentuk molekulnya apa gitu dalam suatu senyawa itu gitu. Jadi bentuk molekul tuh ada macam-macam nih, ini ya, bentuk molekul tuh ada linear, segitiga planar,
bengkok, apa nih? V bengkok, tetrahedral gitu ya. Sorry, ini bengkok, tetrahedral, segitiga. Ini nih yang membedakan ini V bengkok ya. Segitiga piramidal, tetrahedral, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada masing-masing penyebutannya beda, ada yang beda juga sih, maksudnya ada berbagai macam sebutan juga, tapi yang umum seperti ini ya, segitiga planar ya. Ada juga bahasa Inggrisnya gitu. Sebenarnya sama aja sih. Nah, ini kan tadi kita udah tahu nih pasangan elektron bebasnya. Nanti kita lihat kalau kita untuk membaca ini nanti pasangan, kalian harus tahu pasangan elektron ikatnya itu berapa, pasangan elektron bebasnya berapa. Nah, jumlah elektronnya berapa, nanti itu bisa menentukan, kalian bisa tunjukkan bentuknya apa. Linear itu artinya bentuk molekulnya lurus seperti ini ya. Terus segitiga planar nih kalau bisa dibentuk, ini kalau digaris-garis kan seperti segitiga ya, segitiga datar atau segitiga planar ya. Nah yang ini berarti menunjukkan yang warna kuning ini adalah PEB. Ini kan PEB-nya 1 ya. Kalau tidak ada yang kuning ini, macam-macam sih kalau kalian menggambarkan, bisa gitu, mau digambar titik 2 gitu juga boleh, atau seperti ini juga boleh. Biasanya kan dimodelkan dengan molimut ya, jadi bisa seperti ini. Pasangan elektron bebas itu bisa digambarkan beda warna seperti ini. Ada berbagai, ada macam-macam sih membentuk menggambarkan bentuk molekul gitu. Kemudian ini kan 1, terus ini 2 nih elektronnya, pasangan elektron bebasnya gitu ya. Jadi ini yang akan untuk kalian bisa membacanya, kalian harus tahu yang mana kalian cocokkan, PEB-nya berapa, PI-nya berapa gitu ya. Nanti Ibu contoh soal ya biar paham. Oke, di sini contoh soalnya adalah bentuk molekul dari H2O. Berarti H2 itu ada H, ada O kan. Nah, ini tinggal di konfigurasikan. Masih ingat kan? Ya, H itu 1, O itu 8, berarti 2, 6. Nah, ini berarti apa caranya untuk stabil? Menangkap 1 elektron, yang ini menangkap 2 elektron. Biar sama elektronnya, maka ini dikali 2, ini dikali 1 kan? Berarti H-nya nanti ada 2, O-nya ada 1. Kalau kita gambarkan, O-nya ada 1. Nah, O ini nanti menjadi atom pusat karena jumlahnya ada 1. Ya, kalau yang paling sedikit itu menjadi atom pusat yang di tengah. H-nya ada berapa nih? Ada 2. Nah, kita gambarkan 2. O itu kan elektron valensinya 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. H itu 1. Nah, ini dipakai berikatan dengan elektron pada O. Nah, H ini juga punya 1, dipakai berikatan dengan O yang di sini, gitu kan. Jadi kita tunjukkan PEB-nya di sini, ini sama ini kan. PI-nya mana, ini sama ini, gitu kan. Nah, untuk tahu bisa pakai rumus ini juga, menentukan pasangan elektron bebas ya. Sebenarnya kalau misalnya itu bisa menggunakan ini juga. Elektron valensi atom pusatnya berapa tadi? 6. Berarti kita tulis 6. X-nya berapa X-nya? X-nya tadi itu kan adalah, ingat tadi, X itu apa? Pasangan elektron ikat. Pasangan elektron ikatnya ada berapa? 1, 2. Ya. Nah, hitungannya satu pasang kan? Berarti satu pasang ini 1, 2. Berarti 2. Dibagi 2. Ini 6 kurangi 2 dibagi 2. Hasilnya PEB-nya 2. Karena kita sudah tahu sebenarnya kalau menggambarkan seperti ini, digambarkan seperti ini kan kita bisa langsung ya. Ingat tadi atom pusat itu kan A. Ini tetap sini nilainya 1 karena kan biasanya atom pusat itu 1 dan dia letaknya di tengah gitu kan. Terus X-nya itu berarti kan PI. PI-nya ada berapa? 1, 2. Bisa di sini X-nya tadi kan ini N kan, diganti 2 karena pasangan elektron ikatnya 2. Terus E-nya berapa nih? Ini juga 1. Ingat ya, satu pasang itu kan artinya ada 2. Berarti kan PEB-nya 1, satu pasang 2. Lagi, satu pasang lagi, berarti 2 pasang. Berarti di sini 2. Maka rumusnya AX2E2. Kita bisa tahu. Nah, bentuk molekulnya itu V bengkok. Nah, tahu dari mana nih V bengkok? Lihat di sini. Itu kan PEI-nya kan 2, PEB-nya 2. Ingat-ingat ya, PEI-nya 2, PEB-nya 2. Kita tinggal cocokkan di sini mana? PEB-nya 2, ini kan PEB ya, PEB-nya 2, terus PEI-nya 2, maka apa? Bentuknya V bengkok gitu ya. Sebenarnya ini boleh dihafal, boleh tidak sih kalau misalnya kalian paham ya. Kalau kalian bisa menggambarkan sebenarnya tidak usah dihafal karena dari bentuk molekulnya itu menandakan namanya juga. Ini kenapa dinamakan bengkok, V bengkok gitu kan. Ini bisa disebut bengkok atau
bengkok sih ya, biasanya Ibu nyebutnya. Karena apa? Karena ini kan kalau kita lihat nih bentuknya seperti V dan bengkok gitu ya, makanya disebut bentuk molekulnya V bengkok. Atau kalian bisa menggambarkan bentuk molekulnya seperti ini ya, V bengkok seperti ini ya. Gitu, paham ya? Gampang ya. Next, contoh lain misalnya contoh bentuk molekul NH3. Berarti kan ada atom N, ada atom H. Nah, N sama H. N itu nomor atomnya 7, berarti 25 kan konfigurasinya. H itu 1 kan. Berarti ini untuk stabil apa? Menangkap 3 elektron, biar oktet kan 8. Yang ini biar duplet menangkap 1 elektron. Nah, ini kan elektron belum sama, maka ini dikali 1, ini dikali 3. Maka H-nya nanti jumlahnya ada 3, N-nya ada 1. Berarti siapa yang atom pusatnya? N, ya kan? Karena jumlahnya lebih sedikit. Kita tulis di sini N yang paling tengah. N ada berapa atom valensinya? 5. Kita tulis ini 1, 2, 3, 4, 5. H itu ada berapa atom valensinya? 1. Berarti terus ada 3. Ya berarti masing-masing berikatan dengan, supaya stabil, berikatan dengan elektron pada N kan. Nah, ini kan berikatan. Nah, kalau kita lihat ini PE-nya kan, kalian udah tahu ini PEB-nya, ya kan? Nah, ini bisa langsung bisa juga dihitung seperti ini. PEB-nya gimana nih biar tahu? Atom valensi atom pusatnya berapa? 5 kan? 1, 2. Ini kan atom valensi atom pusatnya ada 5. Di sini 5. X-nya ada berapa? Kita hitung. X itu kan PEI-nya kan? PEI-nya ada berapa nih? 3. Berarti dikurangi 3. 5 kurang 3 berapa? 2. 2 dibagi 2 sah 1. Sama ya berarti ya. PEB-nya beneran ada sah 1. Atau bisa kita tuliskan ini kan atom pusatnya, ini selalu A ya, nggak A2 nggak gitu, nggak A3 nggak, selalu A1, ini ada 1 aja karena atom pusatnya itu biasanya jumlahnya 1. X-nya itu kan PEI, PEI-nya ada berapa? 1, 2, 3, di sini berarti AX3, E-nya ada berapa? 1. Ingat-ingat ya, AX3E1 berarti PEI-nya 3, PEB-nya 1, PEI-nya 3, PEB-nya 1, PEI-nya 3, PEB-nya 1. Maka bentuk molekulnya segitiga piramida. Ini bisa kalian lihat juga sudut-sudutnya ya. Segitiga piramida. Ya, jadi ini bentuknya AX3E1 atau NH3 itu nanti bentuknya segitiga piramida. Nah, kita lihat kenapa sih disebut segitiga piramida. Nah, ini kalau saling ditarik garis seperti ini membentuk seperti segitiga kan, dan seperti bentuknya seperti piramida. Makanya itu mengadaptasi dari situ namanya, jadi namanya segitiga piramida. Atau kalian bisa gambarkan nih bentuk molekulnya seperti ini nih ya, gitu. Ya, paham ya? Gampang, oke? Nah, kalau kita tinjau dari kepolaran senyawa berdasarkan bentuk molekulnya, kalau kita lihat senyawa polar sama senyawa non-polar sebenarnya sebelumnya kita sudah pelajari ya, tapi kalau dari kalian bisa lihat dari rumus VSEPR-nya, kalian bisa menentukan senyawa ini polar ataukah non-polar ya. Jadi kan tadi bentuk, kalau polar itu kan bentuknya molekulnya tidak simetris, tadi kan ada yang bengkok, tadi ya tidak linear. Nah, itu artinya polar. Terus kalau kita lihat sebenarnya yang paling mencolok ini adalah PEB-nya tidak ada. PEB-nya ini bentuknya tidak simetris, mempunyai kutub atau dipol ya kan. Ini sebenarnya udah mengulas sedikit aja ya. Rumus VSEPR-nya biasanya AX2E, AX3E. Ya, ini nih ciri-cirinya gitu kan. Terus kalau senyawa nonpolar itu biasanya bentuknya kalau kalian lihat bentuk molekulnya itu nanti bentuknya simetris. Ya, simetris gitu, tidak mempunyai kutub atau dipol ya, tadi tidak memiliki kutub. Rumus VSEPR ini biasanya AX3, X3, AX2, AX4, AX5 gitu ya. Pokoknya bentuknya nanti kalau kalian lihat itu bentuk molekulnya itu simetris gitu. Contohnya CO2. Oke, kayak gitu. Jadi kalian untuk memahami ini kalian harus coba-coba dan terus mencoba, artinya terus mencoba misalnya unsur ini bentuk molekulnya apa ya, senyawa ini bentuk molekulnya apa ya, kalian coba gitu kayak seperti cara yang tadi Ibu sudah contohkan. Dan kalau misalnya di ulangan atau nanti kalian mendapatkan soal gitu yang tadi itu, yang bentuk-bentuk molekulnya itu yang ada tetrahedral, bengkok, linier, octahedral gitu dan lain-lain, itu harus dihafal. Gimana triknya tadi? Kalian lihat aja di
di kalian struktur Lewis, gambarkan saja struktur Lewis itu, sekalian tarik garis. Nah, itu bentuknya seperti apa. Kalau kalian sering latihan nanti tahu, oh ini seperti segitiga datar, oh ini seperti segitiga piramidal ya, gitu. Itu triknya ya. Jadi memang harus dihafal, dan cara ngapalnya itu harus sama dengan latihan juga. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika kalian masih kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar, atau bisa di Google Classroom, atau juga bisa kalian WA Ibu ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.